Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahya Isnaini. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan mini plan saya untuk mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia, di mana mini plan saya ini berjudul tentang analisis ketimbangan pendapatan antar kabupaten kota provinsi yang ada di Kalimantan Barat pada tahun 2015 hingga 2019. Langsung saja terkait dengan pendahuluan yang pertama, di mana keberhasilan dalam membangun suatu daerah dapat dilihat berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Nah, oleh karena itu, setiap daerah selalu memiliki target dalam meningkatkan pertumbuhan yang tinggi dalam menetapkan perencanaan dan tujuan pembangunan, di mana secara singkat, pertumbuhan ekonomi ini dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dari produk domestik bruto atau PDB di tingkat nasional dan produk domestik regional bruto ataupun PDRB yang berada di tingkat daerah dari tahun ke tahun. Di sini dapat dilihat pada tabel 1 bahwa em, di tabel ini merupakan PDRB yang ada di provinsi di Pulau Kalimantan, di mana di Pulau Kalimantan ini terdapat 5 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Untuk Kalimantan Barat sendiri, jika dilihat pada tabel 1, PDRB-nya ini merupakan PDRB tertinggi dibandingkan 4 provinsi lainnya. Sedangkan untuk Kalimantan Utara atau Kaltara merupakan provinsi dengan PDRB terendah. Meskipun di periode 2015 hingga 2019 ini tetap mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini juga dikarenakan Kaltara ini merupakan provinsi baru yang ada di Pulau Kalimantan. Lanjut, dengan adanya data tersebut, tabel 1 tadi, di mana adanya peningkatan yang cukup tinggi PDRB-nya di Kalimantan Barat, sehingga saya memilih untuk mengambil tentang mini plan ini di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, tabel 2 ini menunjukkan PDRB yang ada di kabupaten kota di Kalimantan Barat dimulai tahun 2015 juga hingga tahun 2019. Di mana jika dilihat bahwa kota ataupun kabupaten yang menduduki PDRB tertinggi ini ada di Kota Pontianak, dan untuk yang terendah berada di Kabupaten Kayong Utara. Kesenjangannya ataupun gap yang ada antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kayong Utara ini cukup tinggi, meskipun setiap tahunnya PDRB yang ada di setiap kabupaten ataupun kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ini tetap mengalami peningkatan gitu. Oleh karena itu, saya memilih untuk mengambil dengan data-data yang ada seperti itu, saya memilih untuk meneliti terkait dengan analisis ketimbangan pendapatan antar kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Di mana untuk tinjauan pustakanya ini ada 3 yang digunakan. Pertama, terkait dengan ketimbangan, kedua, terkait dengan distribusi pendapatan, dan yang ketiga, terkait dengan kemiskinan. Untuk ketimpangan ini memiliki pengertian, ketimpangan ekonomi adalah perbedaan antara pembangunan ekonomi antar satu wilayah dan wilayah lainnya, baik secara vertikal dan horizontal, yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan. Dalam Syawi ataupun menurut Jenny Rohman dalam Syawi 2013, ada 3 perspektif ya untuk melihat ketimpangan. Yang pertama, ketimpangan dilihat sebagai suatu gambaran distribusi hasil pembangunan. Yang kedua, ketimpangan dilihat
dari kaitan antar sektor dengan tingkat pertumbuhan tinggi atau sektor yang berbasis ekonomi kelas menengah atas dengan kegiatan ekonomi rakyat bawah. Dan yang terakhir, ketimpangan ini dilihat dari karakter pelayanan publiknya. Lanjut, yang kedua terkait dengan distribusi pendapatan. Pengertian dari distribusi pendapatan merupakan ukuran yang digunakan untuk melihat beberapa pembagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh masyarakat. Di mana dalam distribusi pendapatan ini ada upaya-upaya untuk melaksanakan pembangunan. Yang pertama, upayanya adalah dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua, dapat merangsang keinginan melakukan wira swasta. Ketiga, dapat mendorong usaha kerajinan rumah tangga. Keempat, dapat memperluas kesempatan kerja yang ada. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan produk nasional bruto dengan meningkatkan produksi maupun kualitas barang dan jasa. Terakhir, terkait dengan kemiskinan. Kemiskinan ini erat kaitannya juga dengan ketimpangan pendapatan, sehingga dalam mini plan ini di tinjauan pustaka juga menggunakan acuan ataupun teori tentang kemiskinan. Dalam jurnal Nurwati tahun 2008, kemiskinan ini diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada persistent poverty, di mana kemiskinan ini terjadi karena turun-temurun. Yang kedua, seasonal poverty, di mana kemiskinan ini merupakan kemiskinan musiman yang sering ditemukan pada masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan dan buruh pada tanaman pangan. Ketiga, siklus ya, terkait dengan kemiskinan siklus, di mana kemiskinan ini mengikuti pola siklus ekonomi secara menyeluruh. Terakhir ada accidental poverty, di mana kemiskinan ini yang dikarenakan bencana alam atau dampak suatu kebijakan yang menyebabkan tingkat kesejahteraan menurun pada suatu masyarakat. Untuk tinjauan pustaka dari ketiganya ini juga nantinya digunakan dalam penelitian apapun mini plan ini. Jadi maksudnya baik ketimpangan ataupun distribusi pendapatan ataupun kemiskinan ini menjadi variabel-variabel yang ada dalam model mini plan penelitian ini. Kemudian untuk metode penelitian ini, pada mini plan ini menggunakan data sekunder, di mana data sekunder ini bersumber pada Badan Pusat Statistik, baik dari tiap daerah kabupaten kota ataupun dari Provinsi Kalimantan Baratnya. Kemudian penelitian ini menggunakan periode dari tahun 2015 hingga tahun 2019 yang ada di Provinsi Kalimantan Barat tentunya. Dan metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini merupakan analisis regresi linear berganda dengan teknik data panel. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk mini plan analisis ketimpangan pendapatan kabupaten atau kota yang antar kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat periode 2015 hingga tahun 2019. Mohon maaf bila dalam penyampaian masih terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.